Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para satidah yang saya muliakan, genap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan Musola yang hadir, dan segenap pengurus Majelis Taklim, khusus pengurus Forum Silaturahim Warga Nahdliyin Poswan, jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersama kembali diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan yang sangat besar. Pertama, umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, keimanan, iman dan Islam yang insya Allah iman dan Islam yang senantiasa dibimbing dan dibimbing oleh ilmu yang Allah turunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, lalu disampaikan oleh para pewaris-pewarisnya. Jadi mudah-mudahan sampai akhir perjalanan hidup kita ini tetap istiqomah dalam bimbingan ilmu. Soalnya karena tidak akan pernah ada nilai kebaikan di dalam Islam agama kita ini, kecuali nilai kebaikan itu pun harus dibimbing dengan ilmu. Yang pertama, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan sangat tegas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki memilih kita untuk menjadi hamba pilihannya, maka kita orang itu akan difahamkan ilmu agama. Yang kedua, kalau ingin kehidupan dunianya baik, maka harus dengan ilmu. Ingin akhiratnya baik, juga harus dengan ilmu. Yang pengen kedua-duanya baik, dunia akhirat baik, harus dengan ilmu. Dan inilah menjadi standar yang wajib untuk terus kita yakini. Jadi beragama itu kita mengikuti ilmu, bukan mengikuti doktrin yang sekarang ini macam-macam, itu bukan. Dibagi. Nah, cuman masalahnya di antara kita ini kalau sudah bicara masalah ilmu, apalagi menuntut ilmu agama, itu hawanya paling menyenangkan ya Pak.
Paling menyenangkan apa paling enggak berminat? Jadi kalau sudah bicara, kita ini harus nuntut ilmu, kitabnya ini nanti dikasih makna, setelahnya itu diterangkan, setelahnya itu sampean ganti membaca, terus lagi memaknai, terus setelahnya itu menerangkan. Sulit tuh. Yang paling menyenangkan kalau ada yang menjanjikan. Dalam beragama dijanjikan sampean wis pokoknya ngikut aku nanti tak jamin masuk. Tak jamin masuk. Kalau kamu ke neraka nanti tak angkat. Jadi namanya itu kurofat nih Pak. Cuman saya ya Allah kasihannya ke teman-teman kita yang sudah kena doktrin seperti itu, kebanyakan gak nerima Pak. Kalau diingatkan dengan ilmu itu gak nerima. Padahal ilmunya sudah jelas dan semuanya sudah disampaikan dengan tegas, tetapi ya itulah. Sampai di malam ini nih Pak, kalau di malam ini karena tadi itu di WA-nya Foswan kan ada seliweran. Seliweran apa itu? tentang orang-orang yang biasa ngedoktrin jaminan surga itu loh. Akhirnya begitu masuk di WA kita share gitu, udah. Jadi yang biasa ini nggak pada datang. Cuman saya kasihan. Bener saya kasihan. Kasihannya apa? Annahum yahsabuna yuhsinuna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi yang membaca. Mereka mengira apa yang selama ini mereka perbuat kebaikan, padahal semuanya bohong. Semuanya adalah kosong. Bapak sekalian, saya mengajak teman-teman sahabat-sahabat saya, kita ngumpul semenjak tahun udah ada 20 tahun yang lalu kali ya Pak ya, atau 25 tahun yang lalu. Saya mengajak, Pak, saya juga pernah kena seperti itu, kena ke doktrin seperti itu. Tapi begitu saya menemukan ilmu, itu harus kita tinggalkan. Kecewa, gak seneng. Tapi karena Allah menurunkan agama Islam itu dengan dua ilmunya, ada taraktu fikum amroini dibagi. Kalau sampean intamassaktum bihima lan tazillu abada. Iya, aku tinggalkan dua wasiat. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua-duanya ini, maka kamu tidak akan pernah tersesat dan gak disesatkan. Gak bisa disesat karena kita berpetokan ilmu. Apa itu? Kitab Allah, kitab Gusti, Al-Quran yang 30 juz itu Pak. Gak ada keterangan di Al-Quran, kita ngikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadis Rasulullah ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang takririyah. Ahlus sunnah wal jamaah ditambahkan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan dari ketua pusaka umat Islam ini dengan yang namanya isma. Gak nemu isma, nyari kiat. Insya Allah kita akan selamatkan kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita kelak
di kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhir. Yang terakhir Bapak sekalian, saya sore tadi mengaji dengan teman-teman. Di dalamnya ada hadis Nabi yang menjelaskan, ada dari kebenaran Pak Muhammad. Orang-orang yang suka meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi keras. Kalau sudah hatinya keras, sulit untuk dimasuki nasihat. Kalau udah nasihat agama juga nggak masuk, Masya Allah. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah min. Pak sekalian, pesan saya sekali lagi Pak, jangan pernah kita ini beragama kecuali berdasarkan dengan ilmu. Kalau kita tidak dengan ilmu, namanya jatuh dalam amalan bid'ah. Beragama dengan kita mengarang sendiri. Allah sama sekali tidak menyukai terhadap setiap pelaku bid'ah yang mungkar. Bid'ah rujukannya ada 5 di dalam hukum agama Islam. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Selama itu memang tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran syariat agama, maka sekalipun itu bid'ah, maka insya Allah tidak terjatuh di dalam keharaman. Tetapi kalau sudah kita ini keluar daripada jalur tuntunan agama ini, bahayanya adalah kita disuguhkan dengan imajinasi dan hayalan-hayalan yang pada akhirnya, syukur kalau masih hidup kita ini diketemukan tobatnya dan pintu tobatnya. Tapi kalau begitu sudah meninggal, na'udzubillah summa na'udzubillah min. Sekalian, saya Pak, dulu saya berjuang Foswan itu 13 tahun Pak. Teman saya banyak Pak, banyak para habaib, banyak. Bahkan dari Solo, saya nginep di sono, di Habib Novel itu saya sering nginep di sana Pak. Di Pekalongan saya di Mbak Lutfi saya sering nginep di sono. Bahkan Wan Sehan itu dulu tidur di sini Pak. Termasuk Habib-Habib yang lain. Sekarang saya bertanya kepada bapak-bapak, terus kenyataannya Pak, nih kenyataannya, misalnya memang keliru, apakah sampean akan tetap membela mati-matian Pak? Kalau memang itu tidak berdasar, apalagi menipu, memalsu, mengaku-ngaku, dan seterusnya, apakah sampean akan tetap mengikuti yang seperti itu? Pak, sekali lagi, ikutilah tuntunan agama berdasarkan ilmu. Jangan doktrin, dan juga karena yang mengaku-ngaku zuriyah. Kalau memang tidak sesuai dengan ilmu, yang sesuai dengan ilmu, kita angkat topi, bahkan saya akan mulia dan memuliakan, mengagungkan. Karena nilai kemuliaan seorang adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Bapak sekalian, malam hari ini banyak sekali yang akan bersama-sama kita kirim doa. Di antaranya adalah seluruh anggota keluarga kita,
dan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan hidayah Allah ini akan secepatnya sampai pada mereka. Kalau kecewa, kecewa. Saya pernah kecewa dan kecewa berat. Saya pernah kecewa dan kecewa berat. Bahkan setiap tahun dulu kita itu sampai dijatah untuk jadwal dari Pekalongan itu. Saya kecewa. Saya sudah berulang-ulang kali klarifikasi ke sana. Saya minta supaya mau memberikan jawaban. Tapi enggak, akhirnya justru jawaban dan semuanya itu yang menjawab malah orang lain. Ini Pak yang menimbulkan saya. Seandainya waktu itu sudah terjawab, saya insya Allah kesolehan dan ketakwaan manusia tidak akan mengurangi rasa hormat saya dan ikram saya, takzim saya kepada seorang. Tapi kalau sudah pembohongan dan seterusnya, apalagi atas nama agama dan di dalam agama, wajib hukumnya secepatnya ini diberitahukan kepada umat. Supaya apa? Kemungkaran tidak terus-menerus menyebar kepada umat Islam. Ini rame dan anget di Bekasi, baru terjadi kemarin juga di Kerawang. Di Kerawang. Mudah-mudahan malam hari ini kita juga akan beristighosah. Di Indonesia tidak akan terjadi apa-apa. Aman, damai, tentrem, dan cepatnya Allah bimbing kepada kita semua umat Islam, baik yang pribumi maupun yang non pribumi, cepatnya dikembalikan kepada tuntunan agama yang sebenarnya. Yang kedua, kita juga akan mendoakan seluruh para pahlawan kita yang telah dengan rela, ikhlas, berkorban, mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini akan terus lebih baik dan lebih baik negara kita. Pada akhirnya cita-cita kita bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mudah-mudahan tercapai dan terkabul. Dan yang terakhir, seluruh anggota keluarga kita yang telah wafat mendahului kita, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Bahkan kesalahan-kesalahan disengaja maupun enggak disengaja, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bersih semuanya. Yang terakhir, ada beberapa minta kepada kita semua untuk bersama-sama didoakan para donatur yang telah membantu kita untuk membantu pelaksanaan kegiatan kita Fosfat. Semoga semuanya, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan putra-putri kita semua Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah, manfaat untuk bangsa, negara, agama, dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sekalian kita bersama memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sada minar rahmani yarsyadkum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada ibadallah jinakum
تعيننا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فهبونا وأعطونا عضاياكم هداياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يخشاكم عباد